علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imamul Allamah An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang sudah wafat pada tahun 676 Hijriah, dan kita sudah membahas sampai pada pembahasan tentang Babu bayani ghaldi tahrimi syahadati zuhur. Bab 263. Bab penjelasan kerasnya keharaman saksi palsu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, wajtanibu, dan jauhilah qaulaz zuri, perkataan batil. Termasuk perkataan batil adalah ucapan dusta. Makanya sebagian ulama mengartikan az-zur itu adalah al-kadzib, karena kadzib termasuk batil. Sebagian lagi mengatakan qaul az-zur adalah syirik, karena syirik adalah batil. Jadi semua yang batil masuk dalam qaul az-zur. Wa qala ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan janganlah engkau ikut-ikut mengatakan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu padanya. Hadza qad sabaqa. Wa qala ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia melafalkan suatu ucapan kecuali ada malaikat yang mengawasi dan disiapkan. Wa hadza qad sabaqa. Wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya pemeliharamu sungguh di dalam pengawasan. Maksudnya selalu mengawasi manusia. Sehingga Allah mengatakan ma takunu fi sya'nin. Apapun kondisi engkau, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna kunna 'alaikum syuhudan. Wa qala ta'ala walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak bersaksi dusta. Surat Al-Furqan ayat 72. Boleh juga la yashhaduna az-zur diartikan yang lain. Jadi boleh diartikan dua. Pertama, la yashhaduna, tidak bersaksi, az-zura, dengan saksi dusta, saksi palsu. Atau makna yang kedua, la yashhadur, tidak menyaksikan, az-zura, sesuatu yang batil. Menyaksikan dangdutan, itu termasuk yashhaduna az-zur. Menyaksikan sesuatu yang sia-sia, itu yashhaduna az-zur. Ini bisa diartikan dengan dua makna. 1550. Wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum, maukah saya beritahukan kepada kalian, bi akbaril kabair, dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Qulna, kami mengatakan, bala, betul ya Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, al isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Yang dimaksud orang tua adalah orang yang melahirkan kita. Wa kana, dan adalah Nabi muttaki'an, bersandar, fajalasa, lalu dia duduk, yaitu duduk tanpa bersandar, duduk dengan tegak. Faqala, lalu beliau mengatakan, ala, ketahuilah, wa qawlu zur, dan perkataan dusta, wa syahadatu zur, dan saksi dusta. Fama zala yukarriruha, maka tidak henti-hentinya beliau mengulangi ucapan itu, hatta qulna, sehingga kami mengatakan, laitahu, alangkah baiknya beliau itu sakata, diam. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa qaulu zur, perkataan dusta, itu termasuk dosa besar. Dan para ulama berselisih pendapat, dosa besar itu apa definisinya? Definisi yang terkenal adalah definisi dari Ibnu Abbas. Dosa besar, dosa yang diancam dengan salah satu dari 4. Diancam dengan laknat Allah, atau murka Allah, atau neraka, atau hukuman had di dunia. Ini namanya dosa besar. Kemudian para ulama juga berselisih pendapat, apakah ada dosa kecil ataukah tidak. Sebagian ulama mengatakan dosa semuanya besar, nggak ada dosa kecil.
Mayoritas ulama mengatakan dosa dibagi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar disebut kabair, dosa kecil disebut lamam. Dan pendapat ini lebih bagus karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an hal tersebut. Surat An-Najm ayat 32. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam. Orang-orang yang baik adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan kekejian-kekejian. Akan tetapi lamam atau dosa kecil, maka kadang-kadang dia terjerumus padanya. Berarti ada dosa besar, ada dosa tidak besar, atau dosa kecil, atau lamam. Kemudian dosa besar dibagi dua lagi. Ada yang akbar, ada yang terbesar, ada yang besar saja. Maka yang terbesar oleh Nabi disebutkan dua. Yang pertama syirik, ini kaitannya kepada Allah. Yang kedua uququl walidain, ini kaitannya kepada manusia. Syirik dan durhaka kepada kedua orang tua, ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Di sini perintahnya. Kalau dalam hadis tadi larangannya. Perintahnya apa? La ta'budu illa iyyah, tauhid. Wa bil walidaini ihsana, baik kepada kedua orang tua. Larangannya apa? Isyraku billah, kebalikan tauhid. Kemudian uququl walidain, kebalikan dari al-ihsan. Maka hadis ini semakna dengan ayat tersebut. Ketika Allah menggandengkan antara syirik dengan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yukarriruha, Nabi mengulang-ulang, yaitu mengulang kalimat yang terakhir ini, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Adapun syirik dan durhaka kepada orang tua, Nabi tidak mengulang. Tapi untuk ucapan dusta, Nabi mengulang. Kenapa? Karena syirik itu semua orang sudah paham itu besar. Durhaka kepada orang tua juga begitu. Semua orang sudah paham itu besar. Tapi kalau bicara dusta, banyak orang meremehkan. Dianggap ini dosa biasa. Maka Rasulullah mengulang-ulang. Tujuannya apa? At-takrir lit-taqrir. Pengulangan untuk penegasan. Maka diulang-ulang oleh Rasulullah SAW untuk menegaskan hal tersebut. Perkataan sahabat laitahu sakat. Alangkah bagusnya Nabi itu kalau diam. Ini bukan berarti bosan sama ucapan Nabi, tapi maksudnya kasihan kepada Nabi SAW. Kasihan ini Nabi mengulang-ulang terus sampai nafasnya jadi apa? Terengah-engah, jadi susah beliau di dalam menyampaikan itu. Nah, jadi sama sekali bukan karena bosan terhadap sabda Nabi, enggak ada para sahabat yang bosan kepada sabda Nabi, justru mereka sangat senang kalau diajak bicara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tafsirlah ini dengan tafsiran yang baik. Sudah selesai bab ini karena cuma ada satu hadis, yaitu tentang dahsyatnya dosa berkata yang dusta atau saksi palsu. Bab berikutnya 264, bab tahrimi, bab diharamkannya la'ni insanin, melaknat seorang manusia bi'ainihi, dengan menyebut zatnya, au dabbatin, atau seekor binatang. Istilah lainnya adalah la'nul muayyan. Dilarang melaknat seseorang yang tertentu. Misalnya menyebut nama. Semoga Allah laknati Pak Joko, misalnya. Nah, maka tidak boleh seperti itu. Bolehnya apa? La'nu ghairil muayyan. Melaknat yang tidak tertentu. Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ala la'natullahi ala zalimin. Ketahuilah laknat Allah bagi orang-orang zalim. Kata-kata orang-orang zalim ini tidak muayyan. Semua orang zalim masuk. Tapi kalau ta'yin tidak boleh. Meskipun yang kita ta'yin tadi orang zalim, enggak boleh disebut. Semoga laknat bagi Pak Fulan karena dia menggusur saudara-saudara kita muslim di Rempang misalnya. Oh, enggak boleh. Karena fulan disebutkan, ini berarti muayyan. Pertanyaan, kenapa tidak boleh la'nul muayyan?
Karena laknat itu artinya menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu tahu bahwa orang ini sudah dijauhkan dari rahmat Allah? Rahmat Allah sesuatu yang tidak terlihat. Sehingga kalau engkau mengatakan ini orang sudah terjauhkan dari rahmat Allah, seolah-olah engkau mengetahui perkara yang gaib. Orang kalau mati kafir, itu berarti terlaknat. Dari mana tahu bahwasanya orang yang kamu laknati itu nanti mati kafir? Bisa jadi sekarang dia zalim, sekarang dia jelek, tapi 1 pekan sebelum mati dia tobat. Nah, berarti bukan orang yang zalim lagi, bukan orang yang terlaknat lagi. Maka itulah sebabnya tidak boleh melaknati muayyan, tapi melaknati secara umum boleh. 1551 wa an Abi Zaid Thabit bin Ad-Dhahhak Al-Ansari radhiyallahu anhu wa huwa, dan dia itu min ahli bai'atir ridwan, termasuk dari peserta bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan adalah bai'at ketika Sayyidina Utsman diinformasikan dia dibunuh oleh orang-orang kafir pada kejadian Sulhul Hudaybiyah. Bai'atur ridwan ini juga disebut bai'atu apa? Asy-syajarah, karena dilakukan di bawah satu pohon samurah. Maka disebut bai'atu syajarah karena tempatnya di bawah pohon. Disebut bai'atur ridwan karena mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Istilah bai'atur ridwan ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Yubayi'unaka tahta syajarah. Surat Al-Fatah ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Maka disebut bai'atur ridwan karena ada radiyah. Disebut bai'atus syajarah karena ada tahta syajarah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa, barang siapa yang bersumpah, ala yaminin, atas satu sumpah, bimillatin, dengan agama, ghairil Islam, selain Islam, kadziban, dalam keadaan dusta, muta'ammidan, sengaja, fahuwa kama qala, maka dia itu seperti yang dia ucapkan. Ini kalimat susah dipaham kecuali kita kasih contoh. Contohnya begini. Seseorang mencuri sesuatu. Kemudian dia dituduh, kemudian dia dibilangi, kamu mencuri barang saya. Maka orang ini mengatakan, demi Allah saya tidak mencuri. Kalau saya mencuri, maka saya Yahudi. Nah, itulah yang dimaksud halafa ala yaminin. Dia bersumpah dengan satu sumpah bimillatin ghairil Islam, dengan agama selain Islam. Yaitu dia mengatakan, demi Allah saya tidak mencuri. Kalau saya mencuri, maka saya Yahudi. Kadziban, padahal dia dusta, berarti betul-betul dia mencuri. Muta'ammidan, dia sengaja melakukan itu. Fahuwa kama qala, berarti Yahudi betul. Tetapi hadis seperti ini kita pakai kaidah yang mengatakan kharaja makhraja az-zajr. Ini hadisnya muncul sebagai larangan keras. Jadi bukan betul-betul dia sudah murtad Yahudi, tidak. Tapi larangan keras. Seperti dalam sabda Nabi, qitaluhu kufrun. Perang sesama muslim adalah kafir. Ini kharaja makhraja az-zajr. Maka karena kharaja makhraja az-zajr tidak untuk menghukumi personil. Kamu sudah murtad karena kamu perang sesama muslim, enggak begitu. Nah, demikian juga di sini. Ini adalah kharaja makhraja az-zajr. Kemudian waman qatala, dan barang siapa yang bunuh nafsahu, dirinya, bisyai'in, dengan sesuatu, udziba bih, dia disiksa dengan sesuatu tadi, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Besok pada hari kiamat ini dijelaskan dalam hadis yang lain, yaitu di dalam neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatahassahu man qatala nafsahu bihadidah, siapa yang bunuh diri dengan besi atau senjata tajam, fahadidatuhu fi yadihi, maka senjata tajamnya di tangan dia, yatawajja'u biha fi batnih, dia tusuk-tusukkan pada perutnya sendiri, fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Wa man syariba samman, siapa yang minum racun, baikon misalnya, lalu dia bunuh diri, maka dia menenggak racun itu di dalam neraka jahannam. Wa man taradda, dan barang siapa yang menjatuhkan diri dari gunung, lalu bunuh diri dengannya, maka dia terus-menerus menjatuhkan diri di dalam neraka jahannam. Ini hadis muttafaqun alaih.
Maka kata-kata yaumal qiyamah ini maksudnya adalah fi nari jahannam. Kemudian walaysa ala rajulin, dan tidak ada kewajiban atas seseorang nazrun, melakukan nazar fima la yamliku, pada apa-apa yang dia tidak memilikinya. Kata-kata yamliku boleh diartikan dua. Boleh diartikan tidak memiliki, boleh tidak diartikan tidak memampui atau tidak menguasai. Misalnya seseorang bernazar, kalau saya sembuh, saya akan infak 1 miliar. Padahal duit cuma punya 1 juta. Ini berarti la yamliku, tidak memiliki. Atau dia mengatakan, kalau saya sembuh dari sakit ini, saya akan terbang seperti burung terbang. Ini sesuatu yang la yamliku. Dia tidak memampui. Apakah manusia bisa terbang seperti burung? Tidak bisa. Maka itu tidak wajib bagi dia untuk menunaikan nazarnya. Tapi karena sudah terlanjur ternazar, maka harus dihapus dengan apa? Kafarah. Maka orang yang tidak mampu infak 1 miliar tadi, karena tidak punya, dia harus bayar kafarah. Yang tidak bisa terbang seperti burung tadi, dia harus bayar kafarah. Kemudian wala'nul mu'min, dan melaknat orang mukmin kaqatlih, seperti membunuhnya. Maksudnya dosanya sama dengan membunuhnya. Berarti melaknat orang mukmin termasuk dosa besar. Karena membunuh orang mukmin adalah dosa besar. Jadi wajah syibihnya ka, seperti, ini maksudnya fil ithmi, dalam masalah dosanya seperti membunuh seorang muslim. Maka hadis ini menunjukkan bahwa melaknati orang mukmin itu termasuk kabirah, termasuk dosa besar, karena dihukumi sama oleh Nabi dengan membunuh. Hadis 1552. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yanbaghi, tidak pantas, li siddiqin, bagi orang yang selalu jujur, ayyakuna, bahwasanya adalah dia menjadi la'anan, orang yang suka melaknat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata-kata la yanbaghi, tidak pantas, ini sama dengan la yahillu, tidak halal. Sama dengan la yasluhu, tidak pantas, tidak halal. Sama dengan la yajuzu, tidak boleh. Saya kasih bukti dari hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sadaqata, sesungguhnya zakat itu la tambaghi, tidak pantas, li ali Muhammadin, untuk keluarga Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Maka Bani Hashim, Bani Muttalib tidak boleh menerima harta zakat, haram. Maka la yambaghi, ya, tidak pantas di sini sama dengan haram. Haram bagi seorang yang siddiq untuk suka melaknat. 1553. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunu, tidak akan menjadi al-la'anun, tukang laknat, syufa'a, tidak akan menjadi pemberi syafaat, wala syuhada, tidak pula menjadi saksi, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang suka melaknat akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Bagaimana Allah merendahkannya? Yaitu tidak dikasih kesempatan menjadi dua, yaitu menjadi pemberi syafaat, tidak bisa. Menjadi saksi, tidak bisa. Orang yang di hari kiamat menjadi saksi berarti dimuliakan oleh Allah, persaksiannya diterima oleh Allah. Orang yang di hari kiamat memberikan syafaat berarti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada seorang yang hafil Quran, semestinya dia bisa memberikan syafaat. Tapi gara-gara suka melaknat, tidak bisa menjadi pemberi syafaat. Orang yang mati syahid, semestinya boleh memberikan syafaat. Tetapi gara-gara suka melaknat, maka tidak bisa memberikan syafaat. Saya tampilkan dalil bahwasanya orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat semestinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahidu yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damihi wa yuzawwaju hawrawaini wa yashfa'u fi 70." Orang mati syahid boleh memberikan syafaat 70 orang dari keluarganya, dari ahlul baitnya. Akan tetapi kalau dia suka melaknat,
maka ini kesempatan tidak diberikan kepada orang tersebut. Wallahu a'lam. 1554. Wa an Samurah bin Jundubin. Boleh juga dibaca apa? Jundubin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tala'anu, janganlah saling melaknat bila'natillah, dengan laknatan Allah, wala bighadabih, tidak pula dengan murka Allah, wala binar, tidak pula dengan api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan keduanya mengatakan haditsun hasanun sahihun. Hadis ini menunjukkan haramnya melaknat karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tala'anu, dan hukum asal larangan adalah haram. Al aslu fin nahyi lit tahrim, berarti haram. Maka hadis-hadis sebelumnya pun juga menunjukkan haram. La yanbaghi ay la yahillu, ya, la tala'anu, ini semuanya menunjukkan haram. Kemudian tampaknya dari hadis inilah Ibnu Abbas mengambil definisi dosa besar tadi. Dosa besar diancam salah satu dari 4. Yang pertama, laknat Allah. Kemudian, murka Allah. Kemudian, neraka. Ini laknatillah, ghadabillah, an-nar, atau narillah. Kemudian tambah satu lagi, yaitu hukuman had di dunia, seperti potong tangan, rajam, dan sebagainya. Nah, maka penjelasan para ulama itu pasti ada sumbernya. Hanya kadang-kadang kita tidak ngerti sumbernya dari mana. Nah, bisa jadi inilah sumbernya Ibnu Abbas mengatakan apa? Dosa besar itu yang diancam dengan salah satu dari 3 ini. Maka ini perkara-perkara yang besar sehingga tidak boleh diungkapkan di dalam laknat, karena sesuatu yang besar ini jangan diremehkan. Kalau kita suka melaknat dengan 3 hal ini berarti sama dengan sudah meremehkan sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1555. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min, tidaklah orang beriman, bitta'ani, suka melaknat, suka mencela, walal la'an, tidak pula tukang laknat, walal fahish, tidak pula keji perbuatannya, walal badhi, tidak pula keji ucapannya. Jadi fahish sama badhi itu sama artinya, yaitu kekejian. Kekejian itu adalah keburukan yang dahsyat, itu disebut kekejian. Bedanya kalau fahish itu untuk perbuatan, kalau badhi untuk ucapan. Nah, maka disebutkan dua-duanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Yang dimaksud laisal mu'min itu adalah laisal mu'minul kamil. Bukanlah orang yang beriman sempurna. Maka kalau ada orang mencela atau melaknat, maka imannya sudah turun. Ada orang yang berkata kotor atau berbuat kotor, imannya turun. Maka kita punya kaidah, al-imanu yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Melaknat, mencela, berkata kotor, ini semuanya maksiat. Sehingga menyebabkan imannya turun. Itulah yang dimaksud laisal mu'min. Jadi bukan berarti kalau ada orang mencela itu berarti sudah kafir, tidak begitu. Karena iman itu dibagi 2. Apa saja? Aslul iman, kemudian kamalul iman. Kamalul iman disebut juga syu'abul iman. Nah, ketika Nabi mengatakan laisal mu'min, ini meniadakan yang mana? Meniadakan aslul iman atau meniadakan kamalul iman? Kamalul iman. Jadi aslul imannya dia masih punya. Inilah pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan umat Islam dengan dosa besar. Karena mereka memahami laisal mu'min, yaitu aslul imannya hilang. Nah, kita enggak begitu. Karena kalau kita pahami laisal mu'min itu aslul imannya hilang, nanti akan bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu manhajnya di dalam memahami dalil, itu dikompromikan antara dalil dengan dalil yang lain. Supaya tidak terjadi tabrakan antar dalil, maka pahamnya harus benar. Maka Islam iman dibagi 2, ada aslul iman, ada kamalul iman. Ini yang ditiadakan hanyalah kamalul iman. 1556. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza la'ana syai'an, apabila melaknati sesuatu, sa'idatil la'natu, naiklah laknat itu ila sama, ke langit. Fatughlaqu, lalu dikunci, abwabus samai, pintu-pintu langit, dunaha, dari laknat tersebut. Thumma tahbitu, kemudian dia turun, ilal ardi, ke bumi. Fatughlaqu, maka dikunci juga, abwabuha, pintu-pintu bumi, dunaha, dari laknat tersebut. Ini hadisnya panjang, atau separuhnya kita baca, kita kasih ta'liq dulu. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa langit ada pintu, bumi juga ada pintu, tapi kita tidak melihat dengan mata kita. Tapi ini adalah perkara yang gaib yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus percaya. Langit ada pintunya, bumi ada pintunya. Salah satu dalil yang menunjukkan adanya pintu bagi langit adalah hadis Isra Mi'raj. Rasulullah naik ke langit, kemudian malaikat Jibril mengucapkan salam dulu, minta izin dulu, baru dibukakan pintunya, baru naik. Kemudian langit kedua juga begitu, minta izin dulu, baru dibukakan. Ini semuanya menunjukkan adanya pintu tersebut. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa perkataan yang jelek itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pintu langit tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan perkataan yang baik, pintu langit dibuka oleh Allah sehingga naik ke langit. Dalilnya apa? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ilaihi, hanya kepada Allah, yas'adun, naik, al kalimut thayyib, perkataan yang baik, wal amalu salih, dan amal saleh itu yarfa'u, mengangkatnya. Nah, maka naik, dibukakan pintu langit, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perkataan yang buruk, naik tapi tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Thumma, kemudian ta'khudhu, dia mengambil yaminan, ke arah kanan, wasyimalan, dan ke arah kiri. Fa idza lam yajid, maka apabila tidak mendapati, lam tajid, tidak mendapati, masaghan, tempat longgar, raja'at, dia pun keluar kembali, ilal ladzi lu'in, kepada orang yang telah dilaknat. Fa in kana, jika adalah orang yang dilaknat itu ahlan lidzalika, memang pantas mendapatkan laknat tersebut, maksudnya sabata fihi. Ya, tapi kata-kata ini sudah dihapus karena sudah mafhum. Kalau orang yang dilaknat itu memang pantas untuk mendapatkan laknat tadi, maka laknatnya nempel pada orang tersebut. Wa illa, tapi kalau tidak sepantasnya dia dilaknati, raja'at, maka laknat itu kembali ila qailiha, kepada pemiliknya, kepada pengucapnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi ringkasnya, laknatan itu sesuatu yang jelek sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laknatan itu kalau tidak sesuai, maka dia akan jadi bumerang. Seseorang melaknat orang lain padahal tidak boleh, padahal dia tidak pantas mendapatkan laknat tersebut. Maka laknatan itu balik menyerang kepada dirinya sendiri, menjadi bumerang. Tapi kalau memang orang yang dilaknati itu memang betul dia pantas mendapatkan laknat, maka laknatnya akan nyasar kepada orang tersebut setelah dia cari-cari tempat. Karena itu ringkasnya, jangan sekali-kali mengucapkan ucapan laknat. Saya pernah mengalami satu rombongan mobil ke arah barat. Kemudian qaddarallah, tengah perjalanan dari Solo menuju Safar waktu itu, ada gesekan antara mobil kita dengan mobil orang lain. Maka salah satu kiai yang ada di situ, atau salah satu ustadz yang ada di situ, waktu itu mengatakan, mobil terlaknat, terkutuk nih. Maka ustadz yang lainnya mengatakan, alhamdulillah, alhamdulillah, kita hanya gesekan tapi tidak ada yang cedera. Mengingatkan. Ini ternyata ada orang-orang yang biasa melaknat begitu. Jadi ada gesekan yang keluar kata-kata laknat. Ini menunjukkan bahwa dia udah biasa mengucapkan begitu. Meskipun pakai sorban waktu itu saya lihat. Tapi kalau dia sudah biasa melaknat, maka yang keluar kata-kata yang jelek. Nah, dia mengatakan, terlaknat ini mobil. Apakah mobilnya pantas dilaknat? Apa salahnya mobil? Gak ada salah. Maka laknat itu naik ke langit. Gak dapat, maka turun ke bumi. Gak dapat, kanan kiri.
nggak dapat mau nyasar ke mobil, nggak dapat balik kepada Pak Ustadz tadi. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka jangan dibiasakan mengucapkan kata-kata yang jelek. 57. Wa an Imran bin al-Husaini radhiyallahu anhuma qala bainama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari di sebagian safar beliau wa imra'atun ada seorang wanita minal ansari dari kalangan ansar ala naqah. Apa artinya naqah? Unta betina. Kalau unta jantan jamal. Kalau ba'ir unta secara umum. Nah, maka bahasa Arab ini membedakan antara jantan dengan betina. Jamalun jamil ganteng, nah, berarti jamal jantan. Jaja ya, jamalun jantan. Kalau naqah ini betina karena ada tak marbutahnya. Kalau ba'ir ini umum. Fador jirot maka unta itu bosan. Bosan maksudnya apa? Berjalannya macet, enggak berjalan yang lancar. Fala'anatha maka si wanita tadi melaknati unta tersebut karena untanya macet. Fasami'a dzalika maka mendengar hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maka Nabi mengatakan khudu ambillah ma 'alaiha apa-apa yang ada di atas unta tadi barang-barang yang ditaruh di atasnya wada'uha dan tinggalkanlah unta tersebut. Kenapa? Fa innaha mal'unah karena dia sudah dilaknati. Qala Imran berkata Imran, faka'anni arahal an maka seolah-olah saya melihat unta itu sekarang tamshi fin nas berjalan di tengah-tengah manusia ma ya'ridu laha ahadun tidaklah menghadap terhadapnya seorang pun tidaklah menghadang terhadapnya seorang pun maksudnya tidak ada yang menggubris unta tadi karena sudah disuruh oleh Nabi untuk meninggalkan. Muncul pertanyaan, siapa yang salah ini? Ontanya atau orangnya? Nah, maka muskil menurut sebagian ulama. Ini gimana ini? Ontanya salah apa? Dia lelah, akhirnya mogok. Ya nggak salah dong. Namanya lelah, nggak mau jalan lagi. Nah, sudah sewajarnya. Mestinya diistirahatkan. Berarti yang salah adalah apa? Yang menunggangi perempuannya. Tapi kenapa Nabi menyuruhnya untuk ditinggalkan? Nah, nanti jawabannya di akhir oleh Imam Nawawi. Kita lanjutkan dulu hadis berikutnya 1558. Wa Nabi Barzata Nadlah bin Ubaidin al-Aslami radhiyallahu taala anhu qala. Nadlah dari kata-kata nidal itu artinya membela diri ya, maka nadlah ini artinya apa? Pembelaan diri kalau diterjemahkan. Bainama tatkala jariyatun seorang perempuan muda. Boleh juga diartikan jariyah itu apa? Seorang budak wanita. Jadi jariyah ini termasuk lafal mustarak. Kadang diartikan budak, perempuan. Kadang diartikan perempuan muda. Batasnya muda itu usia berapa? Sampai usia 9. Kalau sudah 9, maka sudah bukan jariyah, namanya menjadi imra'ah. Tapi 9 ke bawah, jariyah. Sehingga kalau ada cewek usia 10 tahun, nah ini antum jangan menggodanya, itu sudah imro'ah itu. Sudah bukan jariyah lagi. Apa hujjahnya? Antum lihat di dalam kitab Sunan Tirmidzi. Ini kutubus sittah. Idza balaghatil jariyatu. Apabila telah sampai jariyah itu, tis'a sinin, 9 tahun usia. Fahiyam ra'ah, dia sudah wanita dewasa. Maka jariyah ini wanita kecil, imra'ah wanita dewasa. Ini bukan sabda Nabi, tapi ini adalah qalat Aisyah, perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena itulah mazhab Syafi'i mengatakan, kalau ada seorang perempuan keluar darah, usianya sudah 9 tahun, maka darahnya disebut darah haid. Tapi kalau keluar darah usianya 8 tahun, darahnya disebut darah istihadah atau rusak. Kenapa? Karena batas jariyah itu sampai 9 tahun. Kalau sudah 9 tahun berarti sudah imra'ah, sudah dewasa. Dan haid itu khusus untuk orang-orang dewasa. Maka 9 yang dianggap. Baik, kembali ke hadis tadi.
Bainama tatkala jariyatun, seorang perempuan kecil atau budak perempuan, ala naqatin, di atas unta betina, alaiha, di atasnya, ba'du, sebagian, mata'il qaum, barang-barangnya kaum. Itu tiba-tiba basurat, dia melihat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tadayaqa, dan menjadi sempit, bihim, terhadap mereka, al-jabal, gunung. Faqalat, maka dia mengatakan, hal itu adalah perkataan seseorang kepada onta untuk menghardik supaya dia cepat berjalan. Allahumma al'anha, ya Allah laknatilah onta ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, la tusahibna, janganlah berteman dengan kami, naqatun, seekor onta betina, alaiha la'nah, yang di atasnya ada laknat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan qauluhu hal, ucapan hal, bi fathil ha'il muhmalah wa iskanil lami, wa hiya kalimatun, itu adalah satu kata, li zajril ibil, untuk menghardik unta. Wa'lam, dan ketahuilah, anna hadzal haditsa, bahwasanya hadis ini, qad yustashkalu, kadang-kadang dianggap muskil, maknahu, maknanya, atau sungguh dianggap muskil maknanya. Terserahlah ya antum artikan kadang-kadang atau sungguh. Wala iskala fi, padahal tidak ada muskil padanya. Balil murad, bahkan maksudnya adalah an-nahyu, larangan, antu sahibahum, untuk menemani mereka, tilkan naqah, onta betina tersebut. Walaysa fihi nahyun, tidak ada padanya larangan, an bai'iha, untuk menjualnya, wa dzabhiha, dan menyembelihnya, wa ruqubiha, dan menunggangnya, fi ghairi suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada selain menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal, bahkan, kullu dzalika, semua itu, wa ma siwahu, dan juga apapun selainnya, minat tasarrufati, dari tasarrufat, atau apa ya tasarrufat itu, penggunaan jaizun, semuanya adalah boleh, la man aminhu, tidak terlarang darinya, illa, kecuali, min musahabatihi sallallahu alaihi wasallam, dari menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, biha, dengan onta tadi. Lianna hadhihi tasarrufat, karena semua penggunaan ini, kullaha, semuanya, kanat jaizah, asalnya adalah boleh. Famuni'a ba'dun minha, lalu dicegah sebagian darinya. Fabaqiyal baqi, maka tersisalah yang tersisa, ala makana, atas kondisi semula. Hadis wallahu taala a'lam. Jadi ringkasnya, menurut Imam Nawawi rahimahullahu taala, dua hadis ini, yang pertama adalah da'uha, tinggalkan unta itu, bukan berarti nggak boleh digunakan sama sekali. Tinggalkan maksudnya karena ada saya, maka tinggalkan. Jangan menyertai saya. Nanti kalau Rasulullah SAW sudah pergi, kemudian unta ini mau dipakai oleh seseorang, silahkan. Unta ini mau disembelih, halal. Unta ini mau dijual, silahkan. Demikian juga hadis yang kedua ini, la tusahibna, jangan menemani kami. Kami maksudnya ketika ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sudah tidak ada, karena beliau sudah pulang misalnya, kemudian onta ini dipakai lagi, tidak ada masalah. Maka Imam Nawawi menafsirkan hadis yang sebelumnya, yaitu da'uha, tinggalkanlah dia, dengan hadis setelahnya, yaitu la tusahibnya. Tinggalkanlah maksudnya kalau ada kami, ya. Kalau musahabah dengan kami maka tinggalkan. Tapi kalau tidak musahabah dengan kami maka silahkan dipakai. Inilah cara Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan satu hadis dengan hadis yang lain, dan itulah kaidah yang terkenal yang mengatakan al haditsu yufassiru ba'duhu ba'dan. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Maka kalau ada hadis yang muskil, cara supaya memahami gimana? Cara supaya bisa paham adalah cari hadis yang semakna. Kalau ada hadis yang semakna dan ada tambahan penjelasan, maka itulah yang menjadi tafsiran untuk hadis yang muskil tersebut. Seperti di sini kata-kata tusahibna ini menjelaskan sesuatu yang muskil tadi. Da'uha, tinggalkan. Masa ditinggalkan? Jadi mubadzir dong. Nggak boleh dimakan, nggak boleh ditunggangi, nggak boleh diapa-apain, mubadzir. Padahal Islam tidak mengajarkan mubadzir. Nah, maka jawabnya adalah la tusahibna, ini maksudnya. Saya kasih contoh lain, menafsirkan hadis dengan hadis yang lain supaya paham.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yasluhul kadhibu illa fi thalath. Tidak boleh dusta kecuali 3 perkara. Salah satunya apa? Seorang laki-laki bicara kepada istrinya. Maka boleh untuk dusta. Tidak boleh dusta kecuali 3 perkara. Salah satunya suami ngomong sama istri, istri ngomong sama suami. Apakah ini secara mutlak? Ternyata kita temukan lafal yang lebih lengkap. Yuhaddithur rajulum ra'atahu liyurdiyaha. Seorang laki-laki bicara kepada istri untuk membuat istrinya puas. Itu aja. Tapi kalau dusta secara umum nggak boleh. Misalnya istrinya ngambil uang suami. Kemudian suami tanya, kamu ngambil uang saya? Oh enggak, nah, ini nggak boleh. Ini berarti dosanya 2. Dosa ngambil uang suami tanpa izin dan dosa dusta. Maka tidak termasuk yang di sini. Sehingga para ulama mengatakan yuhadditsu rajulun ra'atahu, ini maksudnya adalah ucapan-ucapan gombal. Seorang suami gombalin istrinya, itu maksudnya. Maka kalimat-kalimatnya kadang-kadang berlebihan terhadap istrinya, enggak ada masalah karena ini termasuk dalam rangka liyurdiyaha, untuk meridhokan istri tersebut. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, 2 bab yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Ringkasnya bahwasanya melaknat itu termasuk dosa besar, dan bahwasanya dusta itu juga termasuk dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan dosa-dosa terbesar ada 3: syirik, durhaka kepada orang tua, kemudian ucapan dusta. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap melaknat orang muslim seperti membunuhnya, berarti dosa besar. Ini ringkasan dari 2 bab yang dapat kita baca ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bab berikutnya menunjukkan bolehnya melaknat yang tidak muayyan. Tapi insyaallah kita baca pada waktu yang lain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan, dipersilahkan.